RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Palembang siang ini hadir untuk Anda di hari Jumat 10 Maret 2023. Dan sebagai acara kita pertama di Palembang siang ini adalah Palembang Bisa. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Ya, selamat siang pendengar. Palembang Bisa hari ini hadir untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di hari Jumat 10 Maret 2023. Bersama narasumber kita sudah berkenan hadir siang hari ini yang sudah tidak asing lagi buat pendengar setia Pro 1, khususnya yang suka mengikuti acara Dialog Palembang pagi ini. Narasumber kita adalah Bapak Insinyur Permana MMA, pengamat kebijakan publik. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Apa kabar Pak Permana? Alhamdulillah sehat, Jumat barokah. Alhamdulillah Jumat barokah bener hari ini Pak Permana. Karena berapa tahun kita baru jumpa hari ini Pak di studio ya? Oh enggak, tahunan juga. Kalau live memang jarang. Tapi kalau langsung melalui by telepon itu setiap minggu sekali terus. Minggu sampai hafal nih kita nih. Baik. Apa aja saya sikapi. Iya gitu. Bener Pak Permana, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, gimana Pak kegiatan hari-hari ini Pak? Ya, kegiatan saya nih karena sebagai staf khusus pengamat kebijakan publik. Yeah. Kalau habis subuh yang ngaji begitu kan, baru kita mencari berita, kemudian diupload ya kan. Mana yang menurut keyakinan saya baik, saya upload begitu kan. Yang suka silakan like, yang tidak suka silakan swipe gitu kan, itu apa-apa aja. Ya Pak ya, nyantai gitu. Santai aja. Aktivitas olahraga, tenis ya kan. Kemudian ya di sela-sela itu kita nongkrong juga di kafe. Ya pokoknya jasmani rohani kita seimbang lah gitu. Wajar dong kalau Pak Permana sampai sekarang awet muda nih Pak. Alhamdulillah. Oh, itu kuncinya ya Pak Permana ya. Saya kan sudah 46. 46? Ya. Waduh, seperti umur 28 tahun loh Pak. 46 dibalik loh. Baik, Pak Permana, kabarnya follower Bapak udah banyak banget nih Pak. Ya, kita yang muda ini. Alhamdulillah Facebook saya 2000-an, di IG juga ya, banget. Twitter masih sedikit 500-an begitu kan. Ya kita jadilah orang yang bermanfaat buat gitu orang ya. lain. Kata Pak Ustadz khairunas anfa'uhum linnas. Mantap. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Jangan sampai pensiun ini buntu buru tergantung. Waduh.
Puji wong Palembang nih kan. Aduh, Bapak bisa aja nih. Baik, Pak Permana, kita akan ngobrol hari ini mengenai peningkatan pengelolaan Kota Palembang dalam sudut pandang kebijakan publik. Nah, ini pendengar, kita dialog hari ini bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube RRI Palembang bersama Pak Permana nih. Jadi kita live ini langsung, bisa memberikan komentar nanti silahkan di channel YouTube kita di RRI Palembang, tapi dengan men-like dulu baru kita komentar, silakan nanti. Dan juga pendengar, dialog kita mengajak Anda bergabung di line telepon kita di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Pak Permana, mungkin untuk pembuka dialog kita siang hari ini, kita langsung ke Pak Permana nih. Kemana nih Pak arah pembangunan Palembang? Ini mungkin kata-kata kunci nih kayaknya Pak dialog kita. Iya. Iya Mbak Nadiar dan para pendengar RRI yang saya cintai di seluruh Sumatera Selatan dan Palembang, khususnya bahwa kalau melihat pembangunan Kota Palembang yang dipimpin oleh Bapak Harnojoyo ini kan simbol motonya sudah jelas, Palembang Emas Darussalam, ya kan. Emas diartikan sebagai kota yang elok, kota madani, kemudian aman sejahtera gitu. Artinya jargon yang sangat mumpuni, sangat menarik ya kan. Dan sekarang Bapak Harnojoyo ini sudah tahun ke-9 ya, tahun ke-9 karena beliau adalah 2 periode. Jadi tentu sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah khususnya wali kota-kota Palembang, ada kurang lebihnya. Yang lebihnya mari kita pertahankan, kita majukan, tingkatkan lagi. Yang kurangnya kita berikan masukan terus agar kita menjadi Palembang betul-betul Palembang emas. Artinya emas ini kan tadi udah saya katakan ya, elo, madani, masyarakat madani. Madani itu masyarakat Madinah. Beda coba kalau kita yang sedang melaksanakan ibadah haji kan di Mekah, Masjidil Haram, ya kan, kemudian di Madinah, Masjid Nabawi sangat beda suasananya. Kalau di Madinah itu lebih sejahtera, lebih tenang, lebih khusyuk, lebih hospitality ya istilahnya gitu kan. Jadi lebih ramah tamah dan sebagainya. Kalau di Masjidil Haram kan sibuk gitu di muka dan sebagainya karena kan termasuk kota dagang juga. Nah, Palembang mempunyai cita-cita untuk sebagai masyarakat madani saya kira sangat mulia sekali ya. Tinggal bagaimana step by step untuk bisa diwujudkan melalui pembangunan non fisik dan pembangunan non fisik ya kan. Tentu sebagai pembangunan infrastruktur adalah untuk mendukung pundi-pundi ekonomi di daerah sehingga transaksi perdagangan menjadi meningkat, pertumbuhan ekonomi menjadi baik, lapangan pekerjaan lebih luas, lebih gitu. Dijanjikan ya, kemudian dan predikat kemiskinan. Nah, ini barangkali yang menjadi distressing nanti kan kita masih termasuk kota yang miskin gitu kan. Padahal kalau melihat kota, wajah kotanya bukan main infrastrukturnya kan. Sudah sangat maju ya sinergis Pak, ya? dengan provinsi dan kota-kota sekitarnya. Barangkali itu sebagai awal pembuka kita Bu Nadia. Baik. Ya, pendengar silakan, ini baru pembuka saja, kita masih akan ngobrol lanjut sama Pak Permana. Silakan pendengar juga bergabung di sini di line telepon kita di 3699977 atau juga WA per 0821 7927 9090. Baik Pak Permana, tadi dari kacamata Bapak ada lebih, ada kurang gitu. Nah, ini saya tertarik mau nanya ke Pak Permana, kalau lebihnya seperti apa dong Pak Permana? Kita ingin melihat dari kacamatanya Pak Permana nih. Iya. Silakan. Ya, Palembang kan semakin menata diri, ya kan. Kemudian Palembang juga sebagai magnet sebagai magnet bagi dunia pariwisata. Betul. Sebab Palembang ini yang harus dijual. Coba kalau kita ingat ya, begitu nanya kepada orang, kamu pernah ke Palembang? Pernah. Ada apa aja sih? Oh, di sana ada jembatan Ampera, ya kan? Kemudian ada LRT, ya kan? Kemudian BKB, juga ada wisata kuliner andalannya, ya kan? Yang untuk masyarakat pendatang maupun yang datang ke Kota Palembang, masyarakatnya sangat makanan sangat sehat karena berbahan baku ikan. Kita ikan patin, ikan blido ya, walaupun ikan blido itu agak jarang di beberapa daerah perairan, mungkin di Ogan Ilir, di Oki masih banyak itu kan gitu. Nah, begitu berbicara Palembang ya berbicara masalah kota.
apa yang menjadi daya tarik untuk bisa diinvestasikan. Tentu dalam hal ini adalah bagaimana untuk bisa membuat suatu kota itu menjadi ramah lingkungan, tidak banjir. Kemudian sekarang tempat nongki-nongki juga banyak, kafe-kafe, hotel betul. Sudah banyak. Jadi yang harus sebagai magnet itu adalah wisata mais, ya, wisata mais. Jadi untuk selalu mengadakan meeting, ya, kemudian insentif, kemudian untuk eksibisi, ini yang harus digalakkan. Karena Palembang harus menjadi kota jasa dan industri. Bahkan seminggu yang lalu Bapak Wali Kota Harno Joyo sudah mendapatkan Palembang adalah kota metropolitan. Nah, apa itu kota metropolitan? Gitu. Ya, metropolitan ya tentu kota yang mempunyai infrastruktur yang baik, kemudian hotel-hotel tempat meeting untuk pertemuan-pertemuan sangat representatif, wisatanya ada, cuma jangan dibalik ini Mbak Nadiar. Jangan dibalik. Sekarang banyak orang Palembang yang ke Lampung daripada orang Lampung ke Palembang. Nah, berarti harus di make over ya elemen-elemen untuk pariwisatanya begitu. Baik. Jadi ini benar-benar kita menjadi orang Palembang harus benar-benar bangga dong ya pasti ya Pak Permana ya. Harus, kalau nggak bangga saya sudah 26 tahun loh tinggal di Palembang. Wih, luar biasa 26 tahun gitu. Baik. Ya Pak Permana, kita berbicara soal pariwisata di Palembang. Nah, kita ketahui bahwa pariwisata yang sangat andalan kota Palembang itu bisa dikatakan dari Jembatan Ampera, BKB, kemudian juga ada wisata-wisata Masjid Agung dan sebagainya. Nah, kalau untuk wisata sendiri yang akan bisa dikatakan menjadi ikon yang baru kemudian hari di tahun 2023 menurut pandangan Pak Permanen seperti apa nih Pak kalau untuk aksi wisata seperti ya kita harus apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kota Palembang. Betul. Ya 2-3 tahun terakhir ini saya melihat banyak event-event event-event. Dulu dipimpin oleh Bapak Isnaini Mardani ya itu pada 2 tahun kalau nggak salah menjadi Dinas Pariwisata, kemudian dilanjutkan sekarang gitu kan dengan Pak Ansori kalau tidak salah. Nah ini memang Palembang harus bisa mencari menyedot sebagai wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Dalam hal ini adalah event-event yang lokal, event-event yang internasional yang perlu digalakkan lagi. Inilah yang menjadi daya tarik. Sebab begini, ujungnya untuk wisatawan datang itu ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah investasi, ya. Jadi orang tidak mungkin mau berinvestasi langsung kalau tidak datang dulu. Datang dulu melihat-lihat, oh ada Ampera, ada BKB, ada event, ya kan, di beberapa daerah juga link gitu kan. Kemudian juga agenda pariwisatanya rutin menjadi agenda nasional, link ke pusat dan lain sebagainya. Nah ini adalah sebagai daya tarik. Kalau sudah datang, baru nanti orang berpikir, saya pengen jualan garment di sini dalam jumlah yang besar. Saya ingin membuka restoran yang besar dengan berbahan baku ikan misalnya. Nah, seperti di Ogan Ilir itu kan dari Palembang ke Ogan Ilir kan cuma 22 menit. Aksesnya sangat mudah. Nah, barangkali ini bisa juga sebagai magnet untuk mencari investor membuka restoran-restoran besar. Kalau kafe-kafe di Palembang bolehlah ya kan. Tetapi yang sudah ada harusnya jangan berhenti. Oh, ada yang tutup kadang-kadang ya Pak ya? Nah, iya ini berkali juga. Saya dulu 2 tahun yang lalu tuh sebelum COVID ini kan sangat rame. Betul. Sudirman pedestrian. Betul. Gitu, iya, kan? saya teringat gitu. Jadi memang tempat nongki-nongkinya anak-anak muda, setiap bisa malam minggu. sambil makan, sambil nyanyi, rame tuh di pedestrian tuh. Yang tadinya gelap menjadi ini. Terang. Tapi begitu ada kebijakan akan dibangun di daerah Sekanak, Lambidaro, benar, ya kan? Iya, ini ada. Sekanak Lambidaronya untuk tempat nongki-nongki anak mudanya belum selesai dan mohon maaf, sungai juga masih bau, pedestrian Sudirmannya sudah ditutup. Begitu kan. Jadi sekarang ini akhirnya lari kepada kafe-kafe baru. Nah, kafe-kafe di Palembang ini paling ramainya 3-6 bulan. Benar. Itu prediksi bulan. Ya Pak ya? Iya 3-6 bulan. Kan saya sering nongkrong juga, saya sering nyanyi-nyanyi juga ya. Jadi 3-6 bulan habis itu
mundur teratur, pengunjungnya berkurang, Iya, begitu kan? iya. Nah, jadi apa yang menjadi kekurangan itu yang harus disupport terus, adakan kerjasama dengan kantor-kantor dinas-dinas, sambil misalkan ada pelatihan, ada sosialisasi, dihidupkan di KPKP, kemudian supaya bisa lebih ada tercipta harmonisasinya. Ini yang barangkali perlu digalakan di Kota Palembang ya. Karena Palembang ini kan tidak punya sumber daya alam yang mumpuni. Kawasan industri gandus ya kan, itu juga harus dibenahi. Kemudian juga pembangunan infrastruktur. Sekarang alhamdulillah, kalau tahun kemarin kan sempat banjir. Iya. Ya sekarang kena giliran Kabupaten Lahat nih. Lahat nih Kemarin sekarang saya lihat lagi. Bapak Gubernur sampai mengecek di situ kan, wah, ada rumah makan yang Kafe itu, kafe yang ikut hanyut juga ya. Ya di saat yang tepat itu Bapak Gubernur bisa hadir di situ juga itu. Bahkan sekarang katanya masih di sana gitu kan. Iya, Nah, jadi alhamdulillah berarti kan sudah ada aliran sungai ke Sungai Musi yang ditata oleh Dinas PU Kota Palembang, khususnya adalah Dinas Pengairan ya. Iya. Dan ini salah satu juga. Kemudian juga Sungai Lambidaro juga sudah mulai berfungsi sehingga kita tidak banjir lagi begitu kan. Nah, inilah salah satu yang harus saya apresiasi kepada pemerintah Kota Palembang, menata terus. Karena pembangunan ini kan ada dua, satu pembangunan fisik, satu pembangunan non fisik. Nah, kalau fisik itu lebih menuju kepada masalah bagaimana untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sedangkan non fisik itu lebih kepada penataan masyarakat miskin, IKM, UMKM. Ya pada intinya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan yang sekarang masih sekitar 11-12% kata Ibu Wawako, Ibu Fitri Agustinda ya gitu masih. Nah, penduduk kita, APBD kita memang masih sangat terbatas. Saya lihat di BPS itu masih 4,67 triliun. Sementara penduduk kita sudah 2 juta lebih, ya kan, 2 juta lebih, dan yang miskin masih sekitar 11-12%. Inilah menjadi PR kita bersama melalui dinas-dinas terkait, khususnya dinas-dinas yang membidangi perekonomian daerah. Ada dinas koperasi, dinas perindustrian, perdagangan, dipimpin oleh Kabag Ekonomi untuk bisa, dan asisten 2 untuk bagaimana meningkatkan, menekan angka inflasi, ya kan, kemudian pertumbuhan bisa naik apabila tepat sasaran. Iya. Barangkali itu Mbak Nadia. Baik, Pak Permana, kita juga terus mengajak pendengar untuk bergabung. Silakan, ini waktunya sangat baik sekali. Jumpa langsung dengan Pak Permana di studio kita di Palembang Bisa, dengan topik kita adalah pengelolaan Kota Palembang dalam sudut pandang kebijakan publik. Silakan di WA kita 0821 7927 9090. Kita akan break sebentar Pak Permana. Kita akan kembali setelah informasi yang satu. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon Kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Di kala malam dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera di kala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari. Satu atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen Hari Kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar.
Bidar, singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama juru batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya. Bagian belakang bernama kemudi. Tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar yang bertugas mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih kemerdekaan. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda terus kami temani di Palembang Bisa bersama Bapak Insinyur Permana MMA, pengamat kebijakan publik, dengan tema kita hari ini adalah peningkatan pengelolaan Kota Palembang dalam sudut pandang kebijakan publik. Baik Pak Permana, kita lanjut lagi. Nah, ada line telepon berdering nih Pak Permana. Apakah Silakan, salah satu follower Pak Permana nih gabung? Ya kita sapa dulu nih. Ya, selamat siang RRI. Pagi. Oh, semangat pagi. Selamat pagi, Mbak Iya, Nadia. Ini Mbak Nadia dengan Bapak. Raya. Oh, Pak Rehan, pas banget nih. Dua-duanya sering kali bersama RRI ini. Pak Permana, Iya. Pak Rehan ini Pak Permana. Wah, ini sohib saya sejak saya masih aktif itu dulu. Hebat. Memantau terus ya Pak Parna ya. Alhamdulillah Pak Rehan. Silakan Pak Rehan. Jadi begini Pak ya, saya tertarik sekali. Saya monitor radio RRI Palembang. Ada Pak Permana di sini ya. Ya memang Palembang ini agak unik itu Pak ya. Potensi wisata itu ya lumayan banyaknya ya. Tadi ada ikon apa kata jembatan Ampera, ada Pulau Komarau dan lain sebagainya. Namun keanehannya ada juga Pak ya. Setiap wahana yang dibangun di Palembang yang tujuan untuk menekan pariwisata ternyata hanya dalam hitungan bulan gitu ya. Itu gitu. udah Iya, collab iya, gitu ya. iya. Bukan hanya kafe aja, jadi Pak Kepala bilang kafe gitu kan. Tapi ini wahana-wahana itu collab semua itu. Ya silakan perhatikan wahana-wahana yang sudah dibuka itu. Pokoknya di Jakabaring ada yang macam-macam itu, mau apa lampu mercusuar segala macam. Ya dalam hitungan bulan nggak itu sudah collab gitu. Artinya daya tariknya itu sementara. Artinya masyarakat kita ini memang ada sifatnya dengan wahana hiburan itu temporer gitu Pak ya, sebentar saja. Lain dengan masyarakat dengan wahana-wahana yang ada di Lembang, Bandung itu bahkan tiap tahun itu macet jalan mau ke Lembang itu. Kenapa ya? Ada daya tarik sendiri. Nah, ini ada semacam magnet gitu. Kalau di Palembang ini tidak ada magnetnya itu. Begitu dibangun bagus-bagus, sebenarnya dalam hitungan bulan kolab. Nggak ada pengunjung sama sekali. Artinya masyarakat kita ini hanya kalau berkunjung ke suatu tempat wahana itu hanya sekedar ingin tahu ada apa sih di sana. Untuk mengulangnya tidak ada kemauan gitu. Nah, artinya tidak ada kepercayaan diri bahwanya tempat kita itu bagus gitu ya. Tempat kita itu indah gitu. Nggak ada kepercayaan diri. Umpamanya Pulau Komarau itu ya. Ini bagus sekali itu kalau mau dijadikan satu potensi wisata. Tapi pada saat-saat Cap Gome aja yang rame gitu. Nah, sekarang silakan aja lihat sendiri, jembatan untuk nyebrang aja sudah nggak ada gitu kan. Kalau waktu Sagome ada jembatan dari ponton gitu ya. Nah ini artinya ya memang ada semacam keunikan masyarakat Kota Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan ini untuk mencintai potensi wisata di sekitarnya itu susah sekali itu. Belum lagi di daerah lain, dikatakanlah di Empat Lawang atau di mana-mana atau dikatakan di Oku Selatan itu ya ada semacam danau itu hanya sebentar aja tuh. Itu kolab juga gitu. Nah inilah kita perlu pemikiran bersama, duduk bersama bagaimana strateginya kita memicu pariwisata di Kota Palembang khususnya dan di Sumatera Selatan umumnya. Demikian Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan dari Pak Permana ada semacam aspis gitu untuk kami semua. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak Rehan. Ditahan dulu Pak Permana, ada lagi mau gabung, kita terima dulu.
Selamat siang. Ya terputus, dicoba kembali ya di line telepon kita di 36997 atau juga WA Pro 10821 7927 9090. Baik, silahkan Pak Permana. Ini luar biasa nih, Pak Rehan. Iya, bisa ditanggapi nih Pak Permana. Baik, Pak Rehan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam para warahmatullahi pendengar RRI yang saya cintai. Memang apa yang disampaikan Pak Rehan adalah sangat jeli. Dan ini yang berupa masukan barangkali sependapat saya dengan Bapak Rehan bahwa memang masyarakat Kota Palembang ini bosenan ya, bosanan gitu kan. 3 Jadi bulan kelamaan ya 3 Pak bulan Permana? kelamaan, makanya saya katakan tadi di awal 3 sampai 6 bulan gitu. Itu berbicara masalah KP, hiburan juga sama begitu kan untuk yang tempat-tempat wisata gitu kemudian. Jadi barangkali kepada para owner ya, baik itu yang tergabung di dalam PHRI ya, kemudian juga Asita dan lain sebagainya, perlu ada upaya-upaya secara berkesinambungan membuat kreativitas yang beda. Karena memang dunia pariwisata, dunia hiburan itu harus ada kreativitas. Paling tidak range-nya itu 4 bulan sudah berubah, 4 bulan. Jadi orang tidak bosan. Jadi memang dulu memang ada Taman Pelangi Sriwijaya di Jakabaring begitu kan. Itu kan dulu sangat bagus juga. Rame, cuman baru-baru investornya mundur karena faktor keamanan. Ada kuda-kudanya yang dipotong-potong begitu kan. Akhirnya tidak bisa lagi masyarakat naik kuda di situ. Padahal ini bagus kan. Kemudian permainan-permainan, ada magic show dan lain sebagainya. Kemudian ada wisata ziarah kubro. Ini barangkali event yang bagus ya. Sekarang hari Jumat kita punya Al-Quran besar begitu kan. Kan jasmani dan rohani. Wisata olahraga harus berjalan. Dulu kan event-event tenis Asia ada di Kota Palembang begitu kan. Kemudian MTQ internasional ada di Kota Palembang. Nah, jadi memang Palembang harus berbenah diri, khususnya bagaimana untuk menyedot magnet. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Rehan gitu. Jadi sebagai Palembang emas itu adalah masyarakat yang Palembang yang madani. Artinya yang ramah, yang nyaman, yang aman begitu kan. Jadi kita memfasilitasi semua wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara. Jadi kalau misalkan yang sukanya untuk ke wisata ziarah, kita bawa ke wisata saja. Kita ada Bukit Siguntang, ada Al-Quran besar ya kan, kemudian dan juga ada yang lain-lain yang menarik begitu kan. Pak Permana, ditahan dulu Pak. Ini ada pendengar sudah nunggu mau nanya. Nanti kita lanjut lagi. Selamat siang. Selamat siang. Halo, dengan siapa Dek? Dengan Miko di Jakabaring. Miko di Jakabaring. Iya, ini adik Miko kayaknya masih muda nih ya. Iya Bu. Mahasiswa kayaknya nih. Miko di Jakabaring. Silakan Miko, ada Pak Permana nih. Iya, jadi gini Pak, saya mau nanya terkait dengan peningkatan pengelolaan Kota Palembang ya. Kalau menurut Bapak, kalau yang saya lihat kan pembangunan flyover yang di Simpang Angkatan 66 itu kan peruntukannya itu untuk mengurangi macet dari mobil-mobil yang berlalu lalang. Tapi seperti yang dilihat itu malah menambah macet dari pembangunannya. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak apakah realisasi pembangunannya itu nanti akan memang efektif untuk mengurangi macet atau gimana Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Ada lagi Miko? Itu aja? Iya, itu aja Bu. Terima kasih Miko. Ini mewakili mahasiswa nih Jakabaring kayaknya. Baik, ke Pak Rehan tadi belum selesai nih Pak. Iya, saya Permana. tuntaskan dulu Pak Rehan ya. Jadi saran dari Pak Rehan itu adalah sangat benar. Jadi jajaran kebudayaan, jajaran pariwisata barangkali harus duduk bersama dengan Asita ya, Asosiasi Pengusaha Pariwisata. Kenapa event-event ini ataupun misalkan pengunjung ini ataupun kafe-kafe atau tempat hiburan wisata yang lainnya itu kan adem ayem ya, hanya 3-4 bulan kemudian ditinggalkan. Makanya saya contohkan juga seperti Pedestrian Sudirman, itu kan saya sangat terinspiratif dulu ya. Gitu. Jadi tiap malam minggu orang sambil makan dan nyanyi, ini kan
pertumbuhan ekonomi daerah juga Iya. ya. Itu di Melbourne ya, di Australia sama dengan pedestrian Sudirman ini. Itu sampai sekarang ada itu, gitu kan? Nah, Ada, kenapa ya. itu kan? Karena artinya kita harus bisa membangun, bisa menciptakan, juga bisa untuk sustainability-nya dijaga begitu kan. Jadi saya sependapat Pak Rehan, kita mudah-mudahan jajaran pemerintah Kota Palembang, provinsi bisa mendengarkan ini, paling tidak ini sebagai masukan ke depan supaya Palembang semarak lagi Iya, gitu kan ya. amin. Semakin merebak lagi begitu kan. Iya. Nanti clue-cluenya saya jelaskan masalah Palembang semakin merebak. Iya. Kemudian kepada Adinda Miko di Jakabaring ya. Memang ini flyover diperuntukkan ini adalah juga untuk mengatasi kemacetan karena simpang itu. Karena ini adalah jalan layang dari angkatan 66. Karena kalau dari PTC ini kan sangat padat. Ditambah juga arus deras banjir juga ada di sekitar situ. Betul. Bahkan masyarakat tidak bisa lewat, makanya jalan keluarnya oleh Bapak Wali Kota itu sebagai alternatif untuk bisa mau ke PTC itu bisa langsung, begitu kan, bisa langsung. Dan ini adalah didukung juga dari Kementerian PU Balai Besar dari Kementerian Pusat ya. Dalam hal ini dananya dari Kementerian PUPR Pusat, kemudian Kota Palembang menyediakan pembebasan lahannya dan alhamdulillah beberapa persil sudah dilaksanakan semua. Nah tinggal kenapa tadi kata Adinda Miko menjadi macet ya karena belum selesai ya kan. Iya. Ini kan ongoing proses Adinda Miko ya. Tapi Butuh waktu ya, Pak Parmana. butuh waktu. Mudah-mudahan ini kan tahun multi-years dibangunnya ya. Jadi tidak selesai 1 tahun anggaran tetapi juga akan berlanjut tahun kedua dan tahun ketiga barangkali. Iya. Mudah-mudahan tahun kedua selesai di tahun 2023 ini. Baik. Sehingga kita bisa menjadi nyaman lagi. Ya berbagai cara saya mengapresiasi Kota Palembang berbagai cara untuk bagaimana membenahi. Sekarang buktinya aja banjir kan sekarang Kota Palembang sudah tidak karena ada kantong-kantong ya. Jadi ada yang dibuat di apa namanya di depan gedung Sriwijaya sudah dibangun, penyedot pompa besarnya, pipanya dibangun di dalam bawah tanah, kemudian juga di kantor depan Bank Mandiri di Kantin Arifai. di Kantin Arifai di Dika, itu semuanya bermuara ke Sungai Musi. Sungai Musi. Nah, dan alhamdulillah sekarang musim hujan juga kan tidak macet, tidak banjir lagi. Ini salah satu artinya terobosan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan jajarannya. Jadi itulah barangkali penjelasan saya kepada Pak Rehan dan pada Dinda Miko ya. di Jakabaring. Mudah-mudahan niat infrastruktur ini tetap berkesinambungan yang tujuannya adalah juga untuk meningkatkan perekonomian daerah. Iya. Nah, untuk kegiatan pembangunan non fisiknya, tentu kita jangan lupa bahwa masyarakat miskin masih ada 11%. Nah, kenapa miskin? Tidak punya pekerjaan. Kenapa tidak pekerjaan? Mungkin pendidikannya sangat terbatas. Kemudian lapangan kerja tidak ada. Jadi kami himbau juga kepada pemerintah Kota Palembang, coba pekerjaan-pekerjaan atau program-program yang bisa dipadat karyakan, kenapa tidak begitu kan? Ya kalau hanya sekedar untuk buat gorong-gorong kan bisa melalui RW-nya, melalui kelurahannya dikerjasamakan sambil ada pengawasnya. Ini kan menambah pendapatan daripada masyarakat untuk pekerja harian. Inilah yang harus kita sasar. Dan yang masyarakat kurang mampu ini berada biasanya di bantaran sungai, di daerah-daerah kumuh perkotaan, dan ini harus selalu dipantau terus secara berkesinambungan agar jangan sampai kata Pak Rehan, kata Miko tadi kemacetan, kemudian bertambah, gitu. Kemacetan bertambah juga tidak secara terus-menerus. Barangkali itu. Iya. Baik Pak Parmana, ini ada yang masuk tapi tidak menyebutkan nama nih Pak Parmana dari 0821 8305 sekian. Ini pertanyaan sangat singkat, cuma usulan ini Pak Parmana. Pak usul nih, gimana kalau membuat hotel tower dari seberang ulu, kira-kira ini banyaknya 20 tingkat atau lebih. Nah ini gimana ini usulan luar biasa dari pendengar kita nih 0821, terima kasih tidak menyebutkan nama nih. Gimana nih Pak Parmana? Baik, nih? apapun kita akomodir ya. Bagaimana hotel tower? Memang Palembang Ulu pembangunannya dibanding dengan Palembang Ilir itu agak
jomplang ya, Iya. ya jomplang. Nah, memang beberapa para tokoh masyarakat pernah melakukan diskusi Betul. melalui forum Palembang Bangkit bahwa sudah saatnya katanya Palembang Ulu menjadi pemerintah kota Palembang Ulu tersendiri. Saya kira ini ada bagusnya juga. Sebab Iya. kalau kota Palembang ini pemerintah kota Palembang dibagi dua, ada hilir, ada hulu, Iya. saya yakin ini akan lebih berkembang. Iya. Nah, kaitan dengan hotel tower, ya, Tower, yang dibangun. iya. Dulu zaman pemerintahan Gubernur Bapak Alek Nurdin di sekitar Wisma Atlet, di sekitar itu akan dibangun hotel tower dan juga akan dibangunkan rumah-rumah susun di sekitar kawasan Jakabaring Sport Jakabaring City Sport ya. City. Nah, dan juga dikaitkan dengan sirkuit ya waktu-waktu itu. Cuman kan mungkin kalah lobby mungkin ya. Kemudian investornya juga mungkin belum bisa diyakinkan karena ada beberapa tanahnya mungkin yang belum clear dan clean, sehingga berlarilah untuk sirkuitnya ke Mandalika, ya kan? Iya. Nah, sirkuitnya lari ke sana, hotel towernya yang bekerja sama dengan Perumnas itu sampai sekarang bahkan saya pernah bayar DP itu 500.000. Untuk apa tuh Pak Ya Permana? untuk Perumnas untuk hotel tower di iya, sana iya, itu iya. kayaknya akan Baik. dibangun, tapi sampai sekarang mungkin investornya mengundurkan diri Iya. dan inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Iya. Saya katakan tadi, jangan bermimpi untuk pengusaha atau investor untuk menanamkan permodalannya di Kota Palembang kalau pertama adalah lahannya dan tidak clear dan clean. Ya, Clear dan clean ya Pak ya. clear dan clean. Ya, Yang baik. kedua adalah perizinannya harus lebih cepat, Ya. ya kan. Kemudian yang ketiga, iklimnya kondusif, masyarakatnya juga welcome. Masyarakat yang welcome adalah masyarakat yang ramah terhadap investor, Iya. ramah terhadap pendatang. Pendatang. Sehingga masyarakat Palembang ini betul-betul menjadi tuan rumah, mempunyai event-event itu menjadi sustainable, artinya Baik. berkelanjutan Iya. secara berkesinambungan, jangan hanya sesaat kemudian tidak dilanjutkan lagi. Baik. Pak Barangkali Permana itu. ya ditahan dulu, ada Oma Ana mau gabung ini dari Prabu Muli Pak Permana. Selamat siang Oma. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oma Ana, ada Pak Permana ini pengamat kebijakan publik langsung datang ke studio kita nih. Silakan Oma. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Assalamualaikum Pak Permana. Iya, Iya, waalaikumsalam Bapak warahmatullahi insinyur wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. Bapak insinyur ya, Iya. Bapak ganteng Siap. kayaknya ya. Oh. Iya, Oma lihat di channel YouTube ya. Iya, Wah, live nih ganteng ya, berkumis bagus sekali. gitu ya. Oh, dia lihat flyernya kemarin tuh Pak Permana berkumis. Jadi pertanyaannya silakan Oma. Oke, terima kasih. Pak, ini Pak mau nanya gitu ya. Tadi topiknya adalah peningkatan pengelolaan kota Prabu-Muli dalam Kota Palembang. sudut pandang kebijaksanaan publik. Iya, Kota Iya, Palembang dalam sudut maksudnya pandang kebijakan sudut publik. pandang kebijaksanaan publik ini seperti apa maksudnya ya? Oh. Nah, terus yang kedua nih, di tahun sebelum COVID ya, memang Oma Ana sudah jalan-jalan sama ibu-ibu pengajian dari Prabu-Muli, jalan-jalan ke Palembang, ke Al-Quran Besar, ke Masjid Cingho ya. Oh, Cheng Ho ya, Ya, di Cheng Ho. Jakabaring. Sangat bagus sekali ya. Karena kebetulan kita difasilitas oleh Bapak Wali Kota, busnya gitu. Iya. Jadi pertanyaannya begini Pak Perno. Mungkin karena yang bawa kita itu adalah bus, berarti mereka itu kan sudah tahu lokasi-lokasinya di mana gitu. Nah, seperti kami yang bawa kendaraan pribadi gitu nggak tahu lokasi-lokasi, sementara katanya di Palembang ini kan sudah banyak wisata ya Pak ya. Kenapa Pak tidak ada atribut di jalan seperti kita masuk dari Prabu-Muli maunya ada gitu. Oh ini ada wisata ini, lokasinya di sini gitu. Jadi kita tahu gitu Pak gitu. Nah kayak kemarin kita mau jalan-jalan juga ke Kayu Putih. Karena nggak tahu lokasinya ya nggak jadi. Memang ada GPS namanya yang Mbak Nadia ya? Ada. Iya, tapi kan maksud saya itu tidak semua Punya gitu. mengetahuinya Mengetahui. gitu. Apa yang lebih bagus Pak dibikin umpamanya apa spanduk, apa atribut namanya ya,
di jalan-jalan, jadi biar bisa tahu lokasi-lokasi wisata ini di mana aja gitu. Mohon maaf ya Pak ya kalau Siap. salah gitu ya. Saya rasa itu aja Bapak, itu aja. Terima Mbak kasih Nadia. Oma Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pendengar setia betul ini Pak Permana. Acara apapun ikut bergabung, termasuk saat ini bersama Pak Permana nih. Silakan Pak Permana ditangkapi dulu. Ibu Oma Ana di Prabu Ya, Muli. Oma Ana di Prabu Muli, selamat pagi, salam sehat ya, Jumat barokah Bu Ana ya. Amin. Ada dua yang saya catat. Yang pertama masalah bagaimana untuk rute pariwisata, yang kedua adalah peranan kebijakan publiknya nih. Oke, saya yang kedua dulu yang saya Iya, jawab ya, karena silakan, tadi Pak bernyambung Permana. dengan Pak Raihan dengan Iya. Jadi ini adalah PR bagi Dinas Pariwisata Kota Palembang ya. Kalau dulu itu ada plang-plang nama itu berwarna, namanya itu berwarna coklat ya. Iya. Itu petunjuk arah bagi tempat-tempat wisata di suatu kota, ya kan. Jadi misalkan menuju Al-Quran di Gandus itu ada plang khusus begitu kan gitu. Tapi mungkin karena ini sudah dimakan waktu, sekarang sudah tidak ada lagi. Barangkali betul Ibu Oma Ana supaya ada lagi markah-markah petunjuk-petunjuk arah ke tempat-tempat wisata. Terutama dari pintu masuk dari Prabu Muli, dari Banyu Asin, Menuju ke kemudian dari Palembang. Ogan Ilir, dari Kayu Agung. Memang saya kira sudah saatnya diperbaiki. Memang dulu pernah ada, tapi mungkin karena dimakan waktu sehingga tidak ada lagi pembuatan pengadaan itu. Ini perlu dilakukan. Jadi kita berpikirnya mindset kita bukan hanya untuk orang Palembang saja, tetapi orang pendatang yang akan ke Palembang sangat mudah, murah, cepat, nyaman, begitu kan? Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Palembang, SECU ya, Dinas Pariwisata ini mohon didengar mudah-mudahan. Nah, saya sendiri Oma Ana sebagai pengamat kebijakan publik sama dengan Oma Ana. Artinya saya memberikan saran, pemikiran yang mudah-mudahan saran ini tepat. Nah, seperti bagaimana untuk kebijakan publik itu adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang, SECU Wali Kota, dan juga jajaran dinas-dinasnya kita kaji. Ya, kita kaji mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mana yang tidak. Kan ujung-ujungnya kan tadi kan Palembang emas, ya kan? Palembang yang elok, Palembang yang madani. Sehingga menimbulkan aman dan sejahtera. Nah, untuk menuju Palembang emas Darussalam itu tentu pemerintah dalam hal ini Wali Kota Palembang memberikan clue-clue melalui pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Nah, kebijakannya itulah yang kita kaji seperti sekarang ini Oma Ana ya. Yang tepat, yang bagus kita apresiasi. Yang sudah meningkat kita lebih tingkatkan lagi. Nah, kemudian tadi ada masukan dari Miko, kenapa jadi macetnya? Sekarang sudah ada flyover, kok belum juga lancar? Ya karena belum selesai. Mari kita amati bersama. Kemudian juga tadi petunjuk arah. Nah, ini adalah semua kebijakan publik yang kita analisis untuk masukan kepada pemerintah kota. Nah, dalam hal ini diskusi kita pada pagi hari ini dari Pak Rehan, dari Pak Miko, dari Oma Ana, mudah-mudahan mendengar. Memang bagusnya dalam hal ini Palembang Bisa itu ada pejabat pemerintah Kota Palembang. Tapi kan sekarang sudah RRI ini kan sudah didengar di mana-mana, apalagi sekarang dunia informasi teknologi sekarang aja disaksikan mungkin followernya sudah ribuan kali kan. Nah, inilah yang mudah-mudahan didengar, tetapi tinggal kepekaan ya, kepekaan itu yang perlu ya, dari Pak jajaran Permana. dinas, dari jajaran OPD. Wah, ini gawe aku nih. Coba kita rapatkan, kita usulkan gitu kan. Kalau ada dana kita perbaiki hal-hal yang kecil, jangan menunggu begitu kan. Contoh seperti sekarang di Kabupaten Lahat ada banjir, ya kan? Nah, itu harus jajarannya harus cepat tanggap. Bagaimana BPPD-nya, ya kan? Kemudian BNPB-nya di pusat segera merapatkan. Nah, kebetulan Bapak Gubernur Madura juga ada di sana memimpin rapat langsung. Nah, hal-hal yang sifatnya bencana harus cepat tanggap darurat. Tetapi kalau yang sifatnya seperti flyover, ini adalah bertahap. Penunjuk arah tempat kota-kota wisata ini bertahap. Mudah-mudahan ini kan tidak mahal. Kalau tidak ada anggarannya, anggarkan pada waktu APBD perubahan, begitu kan?
kan. Jadi lakukanlah hal-hal yang kecil tapi bermanfaat bagi masyarakat. Bagi Kota Palembang masyarakat. khususnya umumnya Sumatera Selatan. Iya, Demikian, baik Bu gitu Ania. ya untuk Oma Ana yang sudah dijawab begitu jelas sama Pak Permana. Baik, silakan yang lain di line telepon, kita masih menunggu kebersamaannya di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Pak Permana, kita lanjut dulu nih. Ada layanan WA yang lagi sudah masuk ini dari Ibu Atin yang ada di Sukabangun. Iya, ini mau menanyakan ini Pak Permana. Ini usulan atau apa, saya bingung juga nih katanya. Karena gini Pak Permana, kalau melihat wisata Palembang ini sudah lumayan bagus, tapi katanya sangat disayangkan. Kenapa orang Palembang itu rasa memilikinya sangat jauh sekali. Sudah bagus kok dicoret-coret. Kemudian juga rasa nyaman dan aman itu untuk warga Palembang itu masih dirasakan kurang. Nah ini Pak Permana, ungkapan dari Ibu Atin di Sukabangun lewat layanan WA. Silakan Pak Permana ditanggapin. Ya. Baik, Ibu Atin dari Sukabangun. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar sekali Bu Atin bahwa kita ini memang dulu ya, Iya. dulu kita ada ajaran P4. Oh iya, saya ingat dulu sempat dapat penatarannya loh Pak Permana Penataran ya. semua pegawai negeri, semua pejabat, Mahasiswa juga. semua mahasiswa, semua. P4 ini kuncinya adalah bagaimana mengendalikan diri. Iya. Ya, Pancasila ada 36 butir. 36 ya, butir. ya kan. Iya. Hafal kita. Tapi kuncinya dari keseluruhannya sebagai kristalisasi adalah pengendalian diri. Pengendalian diri, Nah, iya. sadar akan ini rumah kita, ya. Bagaimana kita harus ramah kepada masyarakat Palembang sendiri, masyarakat kota. Jadi ini sebetulnya iseng ya, iseng yang tidak disadari, ya, Iya. tidak disadari. Apalagi sekarang sangat dahsyat dengan dunia media sosial, informasi teknologi ini, hati-hati, Iya, ya kan? betul. Kita berbicara yang tidak bad news saja kita bisa diadukan dengan Iya. undang-undang transaksi elektronik begitu kan. Nah jadi ya memang ini benar adanya, dan dalam membangun ini ada 3 elemen yang tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan. Iya. Yang pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah inilah sebagai fasilitator, artinya wali kota Palembang ya, Kota Palembang sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua adalah dari pengusaha atau entrepreneur ya kan, atau pemborong lah katakan, itu sebagai motivator yang punya ide, ya punya ide apa yang kira-kira perlu dibangun. Yang ketiga adalah masyarakat, ya kan. Jadi pemerintah Kota Palembang sebagai fasilitator, kemudian pengusaha atau entrepreneur itu sebagai motivator, dan masyarakat sebagai partisipator. Nah ini. Nah, 3. Kenapa? Jadi ini langsung menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4 tadi nih. Iya. Kenapa event-event kok habis itu rusak, tidak dipelihara, kemudian karena kita tidak konsekuen. Pemerintah yang sudah bagus membangun, masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki. Nah, siapa yang mempunyai tugas menyadarkan masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini? Salah satunya adalah Kepala Biro Kesra atau Kabag Kesra yang ada karena Kabag Kesra adalah harus bisa memimpin keagamaan. Iya. Ada kandepaknya, ada MUI-nya di situ, MUI, iya. ada persatuan organisasi. Nah ini harus menjadi garda terdepan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat. Ini kan. Di samping ini tugas bersama, tentu lingkungan yang paling kecil adalah orang tua. Iya. Kembali kepada pendidikan. Nah jadi ini yang harus bisa digaungkan terus. Sekarang ini kan budayanya sudah budaya milenial. Kalau kita dulu, kita lewat di depan orang tua aja kita nggak berani. Iya. Ya kan, Berani. sampai munduk-munduk begitu kan, kita nunduk-nunduk nih. Kalau sekarang sudah, ya memang budayanya seperti ini. Iya, kan. betul. Tapi hal-hal yang sifatnya untuk mental spiritual itu harus menjadi pegangan kita begitu. Kenapa anak-anak orang tua sekarang lebih sekolah lebih di sekolah-sekolah yang
bernuansa keislamannya tinggi. Al-Azhar laku, ya kan, kemudian bidang ilmi di bypass laku, kemudian yang Kristennya di Saparius bagus. Semuanya butuh untuk membangun jati diri mental spiritual anak-anak kita. Betul. Nah, jangan sampai salah bergaul. Ini tugas orang tua juga, tugas organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang harus digaungkan secara terus-menerus. Nah, kalau ini ada sinergitas ya, organisasi masyarakat, pemerintah, kemudian swasta, kalau sudah menjadi chemistry, menjadi satu kesatuan, insya Allah Palembang akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Jadi Mbak Atin, Ibu Atin begitu. Jadi ya ini kesadaran harus ditingkatkan. Yang ditugaskan adalah siapa? Yang saya katakan tadi. Kalau di pemerintahan itu adalah ada Kepala Biro Kesra, kemudian merangkul kepada Kandepak Agama, bidang-bidangnya untuk pembinaan mental dan sebagainya, untuk tata pemerintahannya walaupun dulu ada P4, sekarang mungkin sejenisnya bisa dilakukan terus, sehingga ini mengurangi sifat-sifat ria. Apalagi hampir 2 minggu ini kita lihat ya, sifat-sifat ria, sifat-sifat sombong anak pejabat Ditjen Pajak begitu kan, tampil karena ada dunia maya, karena ada medsos tampil. Ya, ini kan tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat gitu kan. Jadi pamer kekayaan, pamer harta. Nah, inilah yang belum mendalami jiwa Pancasila atau jiwa P4, dan kuncinya daripada P4 dan Pancasila adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Itu Mbak Atin. Iya, terima kasih Pak Permana, Ibu Atin, luar biasa nih juga. Ini masukannya sangat luar biasa dari Pak Permana buat kita sebagai orang tua. Jadi harus punya tanggung jawab juga nih Pak Permana ya untuk menjadi anak seperti yang diharapkan ke depan. Baik Permana, kita break kembali. Ini nanti sesi terakhir kita akan hadirkan kembali masih bersama Palembang Bisa, Perusahaan Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Pekan Tilawatil Quran ke-53, wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah, tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Toleransi, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Store. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum kecuali atas izin suami. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Baik pendengar, selamat terasa kebersamaan kita nih hampir mendekati pukul 11 dan masih kita akan lanjut kembali dialog kita bersama Pak Insinyur Permana MMA dengan topik kita adalah pengelolaan peningkatan Kota Palembang, pengelolaan Kota Palembang dalam sudut pandang kebijakan publik. Baik Pak Permana, kalau berbicara waktu ini sudah tahun 2023, 2024 itu semua masyarakat Indonesia akan tahu bahwa itu adalah tahun-tahun politik ya. Nah disitulah ditentukan akan memilih pemimpin-pemimpin yang akan memegang tampuk amanat ke depan. Nah ini gimana nih Pak Permana, mungkin ada sedikit tanggapan karena ini tahun-tahun yang memang bisa dikatakan harus warga Palembang harus pintar dalam memilih termasuk seorang pemimpin. Nah Pak Permana ini kaitannya. Ya. Baik Nadiar dan pendengar RRI saya cintai. Ya. Kita sudah tahun 2023 dan Wali Kota Palembang itu akan berakhir pada bulan Juni 2023. Ya kan? Jadi betul. Sebentar lagi kalau gubernur adalah bulan Oktober 2023 ini akan berakhir. Ya. Jadi saya jadi ingat lagu itu apa yang viral dulu, apa lagunya apa? Farel ya. Ojo dibanding-banding. Ojo dibanding-banding katanya, ojo disaing-saing. Kayaknya suka ya, Bapak kan? Lagu itu ya. Iya. Memang ojo dibanding-banding ya. Tapi sebenarnya para pemimpin itu harus dibandingkan. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Karena kalau tidak dibandingkan bagaimana peninggalan kenangan sejarahnya pada zaman mungkin wali kota Pak Husni almarhum dulu yang sudah ditorehkan, gitu. Zaman Pak Edi Santana zaman Pak Harnojoyo kemudian dulu sebagai caretaker ada Bapak Ahmad Najib mungkin dilakukan ya kan. Justru harus dibandingkan. Saya lupa nanti tolong dikoreksi ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada juga ayat 127 kalau tidak salah ya. Itu bunyinya begini. Akan aku pertukarkan wahai para pemimpin kalian agar kalian tahu pada zamannya. Jadi ada dalam Al-Quran itu, kan? Jadi memang harus dibandingkan karena memilih pemimpin ini adalah tujuannya tadi yang Palembang Emas tadi ujungnya adalah aman sejahtera. Iya. Baik. Untuk mengawal kepada sejahtera itu, jadi kepada masyarakat agar pandai-pandailah memilih pemimpin yang kira-kira bisa mensejahterakan, bisa meningkatkan perekonomian, bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya, bisa menciptakan iklim berusaha yang baik, bisa meningkatkan untuk ekonomi daerah, kebersihan, kenyamanan, banyak lagi yang harus kita perbuat sesuai dengan moto jargonnya masing-masing. Ya kan, sekarang sudah banyak nih kalau di survei-survei ya, banyak calon-calon, saya lihat gambar-gambar sudah banyak, baligo-baligo. Saya lihat kan apakah Ibu Pinda nanti dari Wawako akan menjadi nyalon wali kota misalkan, apa sekdanya Pak Ratu Dewa akan menjadi wali kota, mungkin juga ada Pak Yuda Mahyudin dari Demokrat akan mencalonkan wali kota. Kalau Bapak sendiri? Ada Bapak Nasrul Umar. Kalau saya ini selama ini sebagai pengamat kebijakan publik masih tetap dan pada saya sebagai gitu ya? Panelis penguji bupati. Gitu. Selama ini diminta oleh KPU. Tapi karena saya ini kan tidak punya modal, hanya konsep-konsep saja, ya kan. Kalau ada yang menggandeng juga saya tidak akan keberatan. Insya Allah sejahtera gitu kan. Ya, Pak Permana, kayaknya kita kurang ya waktu 1 jam. Ini tanpa terasa udah mau nutup kita. Mungkin ada ingin disampaikan Pak Permana sebagai penutup closing siang hari ini. Silakan Pak Permana. Ya, saya terima kasih kepada RRI yang telah mengundang sebagai pengamat kebijakan publik. Mudah-mudahan Palembang bisa, Palembang bisa itu bisa lebih maju di dalam investasinya, bisa menjadi magnet bagi kota pariwisata, jasa dan industri, bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi, bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa mengendalikan harga sembako yang lebih rendah dengan mengatur kepada tim
pendali inflasi daerah TPID, insya Allah apabila ini bisa dilaksanakan baik oleh sisa masa jabatan Bapak Harno Joyo maupun para calon kandidat yang nanti akan ikut bertarung di 2024 bulan Februari ya. Kemudian inilah yang kita harapkan. Saya tidak henti-hentinya sebagai pengamat kebijakan publik akan memberikan masukan, diminta dan tidak diminta. Di hari Jumat ini saya masih ingat kata-kata Pak Ustadz, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga Palembang semakin merebak. Satukan misi, antarkan, komunikasikan, integrasikan ke nasional sehingga merebak metropolis religius berbudaya kotanya terwujud di kota Palembang. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Iya, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permana, luar biasa hari ini. Jumat berkah bener nih hari ini bersama Pak Permana. Punya nilai-nilai tersendiri yang kita lakukan hari ini. Terima kasih, sukses Bapak. Insya Allah kita ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat. Iya. Baik pendengar, itulah dialog kita hari ini bersama Bapak Insinyur Permana MMA dengan topik kita adalah peningkatan pengelolaan Kota Palembang dalam sudut pandang kebijakan publik. Terima kasih untuk pendengar kita sudah bergabung. Ada Miko di Jakabaring, kemudian Oma Ana di Prabu Muli. Terima kasih Bu Atin di Sukabangun, kemudian juga Pak Rehan di Palembang. Kemudian juga tadi pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita di 36997 di acara Palembang Bisa. Semoga penuh keberkahan, penuh manfaatnya untuk hari ini, untuk kita semua. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia.